Selamat pagi. Penny dan Kim putrinya bangun di ranjang yang sama. Mereka tidak punya uang untuk membeli ranjang kedua. Tapi semua itu tidak membuat hidup mereka tidak bahagia, apapun yang terjadi. Sekarang waktunya untuk sarapan. Tapi sayangnya, tidak ada banyak makanan di meja. Misalnya adalah kantong teh yang digunakan berulang-ulang. Tapi itu ada batasnya. Aku harap bisa menemukan kantong teh yang bisa membuat teh kental tanpa batas. Dan kita juga bisa mempunyai roti segar. Baunya enak. Tapi saatnya kembali ke kenyataan dan makan sepotong roti keras. Ups, begitu kerasnya sampai gigi Kim patah. Oh, sekarang aku harus dapat uang untuk ke dokter gigi. Namun menjadi miskin membuat orang lebih kreatif. Itu sebabnya Penny langsung muncul dengan sebuah trik. Membuat gigi putrinya dari permen karet lama. Tampak lebih baik dan semua merasa senang. Mereka berpura-pura kenyang. Tentu saja harus begitu, karena itu perlu uang yang banyak. Sementara di keluarga kaya, pagi hari dimulai seperti ini. Pelayan membukakan tirai, dan dia mulai membangunkan majikannya. Tapi pelayan ini tidak mengesankan sang wanita kaya. Tentu saja, tidur di bawah selimut uang benar-benar nyaman. Kenapa dia begitu berisik sepagi ini? Kita harus membayarnya agar dia diam. Ini sempurna. Tidur setengah jam lagi setelah dibayar. Sekarang kita bisa sarapan. Itu bagus, tapi piringnya tampak tidak penuh dengan makanan. Oh iya, karena ini adalah gastronomi molekuler. Orang biasa tidak akan paham. Ibu kaya tidak tahu apapun soal mencuci piring. Pelayan yang mengerjakan semua untuknya. Keluarga miskin memakai banyak air untuk mencuci piring. Bukankah itu mahal? Tidak mahal. Hanya saja saat Kim mandi, disitulah ibunya mencuci piring. Ini sangat menghemat air. Dan kau tidak perlu khawatir sisa makanan masuk ke dalam air. Memangnya kenapa? Kecuali tidak cukup banyak busa. Ini tidak masalah. Penny punya sabun cuci piring. Ini sama bagusnya dengan busa mandi sungguhan. Bahkan ini lebih bagus lagi. Orang kaya tidak seperti itu. Busa ini terlalu biasa. Semuanya harus berkilauan emas. Dan juga tambahkan lilin. Juga minuman disajikan dalam bak mandi. Itulah hidup yang manis. Sulit merasa puas kalau kau miskin. Yang bisa kita lakukan hanyalah bermimpi dengan pakaian bekas. Tidak, ini terlalu mahal. Tapi ada jalan keluarnya. Pakaian gratis dibagikan di sini. Pasti bisa menemukan yang bagus. Misalnya adalah kaos ini. Ini sangat besar, kau bisa pakai sebagai gaun. Masalahnya adalah tulisannya. Hudud, ini memalukan. Tapi Penny punya solusinya. Tutupi tulisannya dengan ikat pinggang. Ini sempurna. Melissa tidak pernah punya masalah dengan itu. Dia sedang daring mencari sesuatu untuk dibeli, tiba-tiba ibunya masuk. Kurasa aku menemukan dompet impianku. Ups, tapi ibunya terlalu bersemangat sampai merusak baju anaknya. Tidak masalah, ayo pakai ini. Ternyata orang kaya juga bisa sangat kreatif. Boom! Dan kaos yang kena noda berubah menjadi sebuah karya seni modern. Kenapa tidak mencoba menjualnya untuk $1 juta? Promosi penjualan yang bagus dan ada yang mau beli. Voila! Apa yang Penny dan Kim lakukan? Sudah jelas mereka mencari sesuatu di tumpukan sampah. Bukan barang-barang, tapi yang lainnya. Ini ide startup yang sempurna.
menangkap tikus dan menjualnya ke orang kaya. Mereka pasti mau dikelabui untuk itu. Kemarilah sayang. Kim juga menemukan calon korban. Mereka dapat yang diinginkan. Lalu mereka pergi ke pasar. Oh, dingin sekali. Tapi tidak perlu menunggu pembeli terlalu lama. Itu Emily dan Melissa. Ini sangat kebetulan. Rupanya, tikus yang ditangkap di tempat sampah itu mengesankan sang putri kaya. Sekarang dia meyakinkan ibunya untuk membelikan hewan pengerat yang imut ini. Lagi pula, harganya sangat murah. Bagaimana bisa menolak permintaan anaknya? Ini pembayaran yang banyak untuk peliharaan yang tidak lazim. Penny dan Kim terkejut tapi sangat senang. Emily dan Melissa sudah bersenang-senang dengan tikus itu. Hewan pengerat ini bisa sangat menghibur. Olahraga untuk tikus. Ini gaya baru. Lihat betapa senangnya para orang kaya. Sudah lama tidak ada kejutan bagi mereka. Bagaimana dengan lomba tikus? Ayo, ayo, cepat. Kau pasti bisa. Hore! Tikus Melissa sampai finish duluan. Mereka hanya tikus, tapi bisa mendatangkan kesenangan. Tapi hidup tidak semanis itu bagi orang miskin. Mereka tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Kim butuh sepatu yang cocok dengan gaunnya. Dia tidak bisa memakai sepatu cat. Ibu punya solusinya. Dia rela menyumbangkan sepatu satu-satunya untuk putrinya. Kim benar-benar senang. Tapi sayangnya sepatunya itu kekecilan. Ini tampak menyedihkan. Dan Kim kehilangan harapan. Untungnya ibunya sangat kreatif. Kau bisa memotong bagian belakang sepatu. Ini jenius. Sekarang tidak kekecilan lagi. Melissa punya masalah yang sama. Tidak ada sepatu yang cocok dengan gaunnya. Iya, ini sangat serius. Aku harus memanggil desainer sepatu. Dia bisa menyarankan beberapa pilihan. Tapi Melissa tidak mudah dihibur. Ini tidak ada yang benar. Aku harus melangkah lebih jauh lagi. Tada! Balok emas. Aku bisa membuat sepatu dari ini. Ini langkah yang berani. Tapi Melissa sangat suka. Jadi, selesai. Ini sepatumu. Mimpi menjadi nyata. Ini sangat mewah. Ini sempurna untuk kami. Apa yang Penny lakukan? Meniup kantong kertas? Ini masalahnya. Hari ini Kim berulang tahun. Roti kering dengan selai. Jadi, waktunya memanggil yang berulang tahun. Kejutan! Kim benar-benar senang. Ibunya mengadakan pesta yang besar. Dan ini hadiah ulang tahunnya. Jadi, apa isi kotaknya? Dilihat dari wajahnya Kim, itu adalah sesuatu yang sudah begitu lama diimpikannya. Kantong teh baru. Ini tidak mungkin. Dia begitu bahagia. Tentu saja, pesta keluarga kaya benar-benar berbeda. Seperti merayakan ulang tahun di Walk of Fame. Ini sangat keren, tapi ada nama yang tidak ada. Nama Melissa tentunya. Ibu, seharusnya di sini adalah namaku. Permisi, bisa aku buat sebuah bintang untuk putriku? Tapi sayangnya itu tidak mungkin. Hanya orang terkenal yang bisa mendapatkan bintang. Itu masuk akal. Tapi saat ibu punya banyak uang, tidak ada yang tidak mungkin. Tada! Melissa, kau seorang bintang sekarang. Kado yang sangat keren. Penasaran apa yang lain kali Melissa inginkan? Kalian suka video kami? Kehidupan siapa yang menurut kalian lebih menarik? Keluarga miskin atau keluarga yang kaya? Tulis di kolom komentar. Sukai video ini, berlangganan saluran kami, dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru tentang gaya hidup berbeda di Trum Trum Wow!